Dalam video kali ini, saya akan membahas 7 sosok Raja Nusantara yang memutuskan untuk menjadi mualaf, serta berperan penting dalam proses penyebaran agama Islam di Nusantara. Berikut adalah daftarnya. 1. I Mangarangi Daeng Manrabia. I Mangarangi Daeng Manrabia merupakan raja dari Kerajaan Gowatalo yang memerintah pada tahun 1593 sampai tahun 1639 Masehi. Kerajaan ini terletak di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sebelum memeluk agama Islam, penguasa serta masyarakat Kerajaan Gowatalo menganut kepercayaan animisme, atau kepercayaan terhadap leluhur. Ajaran Islam mulai diperkenalkan di wilayah Goa oleh 3 ulama yang berasal dari Koto Tangah, Minangkabau. 3 ulama tersebut adalah Datuk Ri Bandang, Datuk Sulaiman, dan Datuk Ri Tiro. Datuk Ri Bandang yang memiliki nama asli Abdul Makmur, merupakan murid dari Sunan Giri, seorang wali dari Jawa Timur dan merupakan salah satu dari Wali Songo. Datuk Ri Bandang yang bergelar sebagai Khotib Tunggal, bersama 2 rekannya, Datuk Ri Tiro dan Datuk Sulaiman, diutus oleh Sunan Giri untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam di Sulawesi Selatan. Berkat dakwah dari Datuk Ri Bandang, akhirnya Raja Gowatalo mengucapkan 2 kalimat syahadat pada tanggal 22 September 1605 Masehi. Setelah resmi memeluk agama Islam, I Mangarangi Daeng Manrabia kemudian mendapat gelar Sultan Alauddin I. 2 tahun setelah Sultan Alauddin I memeluk agama Islam, seluruh rakyat Gowatalo telah memeluk agama Islam. Pada tanggal 9 November 1607, diadakan sholat Jumat pertama di Talo. Sebagai tanda seluruh masyarakat telah memeluk Islam, Kerajaan Gowatalo kemudian merubah sistem kerajaan menjadi kesultanan di akhir abad ke-16. 2. Ngurah Silu. Ngurah Silu merupakan raja pertama Kerajaan Samudera Pasai, yang terletak di pesisir timur Laut Aceh. Ngurah Silu mendirikan Kerajaan Samudera Pasai pada tahun 1267 Masehi, yang merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Kerajaan Perlak. Sebelum memeluk Islam, kerajaan ini tidak memiliki agama resmi. Ngurah Silu kemudian memutuskan untuk memeluk agama Islam setelah bertemu dengan Syekh Ismail. Syekh Ismail Al-Qadi adalah seorang ulama dari Arab, yang diutus oleh Sarif Mekah untuk berjihad mengislamkan Samudra Pasai. Setelah memeluk agama Islam, Ngurah Silu kemudian mengganti namanya menjadi Malikul Saleh, dan bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini memiliki pengaruh besar dalam penyebaran agama Islam di Nusantara dan Asia Tenggara pada abad ke-13. 3. Aji Raja Mahkota Mulia Alam. Aji Raja Mahkota Mulia Alam, yang bergelar Aji di Makam, merupakan raja ke-6 dari Kerajaan Kutai Kartanegara, yang memerintah dari tahun 1525 sampai tahun 1600 Masehi. Sebelum Raja Mahkota memeluk agama Islam, Kerajaan Kutai Kartanegara ini beragama Hindu. Proses masuknya agama Islam di kerajaan ini sangat unik dan luar biasa. Dikisahkan, Datuk Haji Tunggang Parangan bersama Datuk Ri Bandang datang menuju Paseban Agung untuk menemui Raja Mahkota. Kepada sang raja, Datuk Tunggang Parangan mengaku berasal dari Minangkabau, bertujuan datang ke tanah Makassar dan Bugis untuk menyebarkan agama Islam. Dalam pertemuan itu, Datuk Tunggang Parangan menyampaikan dakwahnya dan meyakinkan Raja Mahkota bahwasanya kekuasaan, kemuliaan, serta ketenteraman yang dirasakan oleh Raja Mahkota beserta rakyatnya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berasal dari dewa-dewa. Dengan metode dakwah yang sangat halus, serta penyampaian-penyampaian yang dapat diterima oleh akal dan logika, membuat Raja Mahkota beserta para menteri dan seluruh petinggi kerajaan yang hadir di Paseban Agung merasa takjub dengan dakwah yang disampaikan oleh Datuk Tunggang Parangan. Raja Mahkota kemudian lebih dibuat takjub ketika Datuk Tunggang Parangan mengetahui secara detail nama-nama Raja Kutai Kertanegara, lengkap dengan gelar-gelar yang diterimanya, yang memerintah Kerajaan Kutai Kartanegara dari sejak kerajaan pertama didirikan. Namun, ada satu syarat yang diminta oleh Raja Mahkota, agar dirinya mau memeluk agama Islam. Syarat tersebut sangat unik, dan cukup mustahil untuk dilakukan oleh orang biasa.
Raja Mahkota meminta Datuk Tunggang Parangan untuk memadamkan kobaran api yang cukup besar. Jika Datuk Tunggang Parangan berhasil melaksanakan syarat tersebut, maka Raja Mahkota bersedia dengan sepenuh hati untuk memeluk agama Islam. Datuk Tunggang Parangan kemudian melakukan sholat dan berdoa kepada Allah. Tak lama hujan pun turun, disusul oleh datangnya seekor ikan hiu yang sangat besar, yang kemudian melahap api tersebut. Kejadian yang luar biasa tersebut disaksikan langsung oleh Raja Mahkota beserta menteri dan para petinggi kerajaan, yang kala itu merasa takjub dengan segala kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Raja Mahkota bersedia memeluk agama Islam. Datuk Tunggang Parangan sangat merasa bersyukur atas kesediaan Raja Mahkota untuk memeluk agama Islam. Datuk Tunggang Parangan kemudian berdoa agar sang raja diberi keselamatan yang sempurna dalam memimpin kerajaannya. Setelah semua negeri di bawah pemerintahan Kutai Kartanegara memeluk agama Islam, Raja Mahkota pun merasa berkewajiban untuk menyebarkan agama Islam. Ia kemudian menyebarkan agama Islam ke banyak daerah lain, sampai ke Sangkulirang dan Balikpapan, sehingga Kutai Kartanegara menjadi kerajaan yang semakin makmur dan melimpah ruah hasil buminya. 4. Raden Patah. Raden Patah yang juga dikenal sebagai Sultan Demak I, merupakan pendiri kerajaan Demak di Pulau Jawa pada abad ke-15. Ia merupakan keturunan dari Raja Hayam Wuruk dan merupakan putra dari Brawijaya V. Meski kerajaan Demak berada dalam wilayah kekuasaan Majapahit yang memeluk ajaran Hindu, namun Raden Patah memutuskan untuk memeluk agama Islam sekitar abad ke-15 dan menjadikan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Hal tersebut didasarkan karena adanya pengaruh penyebaran agama Islam oleh Wali Songo melalui berbagai cara, seperti kesenian dan kebudayaan. Raden Patah mulai mendalami ajaran Islam dari Sunan Ampel, hingga kemudian Raden Patah dinikahkan dengan putri Sunan Ampel yang bernama Nyai Ageng Malaka. Raden Patah memiliki visi mulia untuk menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Beliau kemudian mendirikan Masjid Agung Demak pada tahun 1479. 5. Brawijaya V. Prabu Brawijaya V yang memiliki nama asli Bre Kertabumi, atau Wijaya Parakramawardhana, atau yang juga dikenal dengan nama Raden Alit dan Ongko Wijoyo, merupakan raja terakhir kerajaan Majapahit, yang memerintah pada tahun 1468 sampai tahun 1478 Masehi. Prabu Brawijaya V merupakan keturunan ketujuh dari raja-raja Majapahit terdahulu. Prabu Brawijaya V memiliki 3 orang istri, yaitu Siu Banci, Putri Campa, dan Bondrit Cemara, serta memiliki 117 anak, yang beberapa diantaranya menjadi raja atau pemimpin di Tanah Jawa. Di antaranya yaitu Raden Patah, yang menjadi pendiri Kesultanan Demak, Raden Bondan Kejawan, yang kelak keturunannya menjadi pendiri serta raja-raja kerajaan Mataram Islam, Raden Jaka Dilah, yang menjadi Adipati Palembang, Raden Jaka Pekik, yang menjadi Adipati Sumenep, Raden Jaka Maya, yang menjadi Adipati di Bali, Raden Harya Kuik, yang menjadi Adipati Borneo Kalimantan, Raden Jaka Kutik, yang menjadi Adipati Makassar, Raden Jaka Sujalma, yang menjadi Adipati Suralegawa di Blambangan, serta Jaka Prabangkara, yang dikenal sebagai pelukis yang sempurna. Proses dalam mengislamkan Prabu Brawijaya V cukup panjang dan sulit. Meski ajakan untuk memeluk agama Islam datang dari keluarga istana Majapahit sendiri, seperti Ratu Dewi Dwarawati, para selir, serta anak-anaknya, yakni Ratu Ayu Handayaningrat, Dewi Chandrawati, Raden Jaka Peteng, Raden Gugur atau Sunan Lawu Argopura, Panembahan Brawijaya, serta Bondan Surati, yang selalu berulang kali mengajak Prabu Brawijaya V untuk memeluk agama Islam. Namun Prabu Brawijaya V tetap teguh terhadap keyakinannya untuk tetap memeluk agama Hindu. Prabu Brawijaya V sesungguhnya sudah pernah bergerak hatinya akan memeluk agama Islam, saat ketika menjamu 2 tamu istimewa, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim dan Raja Cermain. Kedatangan kedua ulama itu untuk mengenalkan agama Islam kepadanya dan juga kepada rakyat Majapahit. Pada saat itu Raja Cermain membawa anaknya yang cantik jelita bernama Dewi Sari. Kecantikan Dewi Sari rupanya mampu merebut hati Brawijaya V. Bahkan ia rela masuk agama Islam asal bisa mempersunting Dewi Sari. Namun pada momen tersebut,
Brawijaya V terlihat tidak dengan hati tulus ingin masuk Islam, melainkan karena ingin menikahi seorang muslimah cantik jelita. Syekh Maulana Malik Ibrahim lantas memberikan nasihat agar mengurungkan niat sang raja untuk masuk Islam. Pada tahap ini, kebenaran Islam belum sampai mengetuk hati sang raja. Ajakan untuk memeluk agama Islam juga datang dari menantu sang Prabu, yang merupakan wali Allah dan salah satu dari wali Songo, yaitu Raden Rahmat, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Ampel. Selain itu, seorang ulama besar dari Bukhara, yang bernama Syekh Jamaluddin Jumadil Kubra, juga pernah mencoba berdakwah kepada Prabu Brawijaya V. Namun usaha tersebut tetap mengalami kegagalan. Hal yang sama juga dialami oleh putranya sendiri, yaitu Raden Arya Damar dan Raden Patah. Tak ada satupun yang berhasil membujuk Prabu Brawijaya V untuk memeluk agama Islam. Teguhnya keyakinan Prabu Brawijaya V dalam menganut ajaran Hindu diduga karena pengaruh dari kedua penasehatnya yang terkenal amat sakti mandraguna. Kedua penasehat itu yakni Sabdo Palon dan Naya Genggong. Keduanya selalu mencegah Prabu Brawijaya V untuk masuk agama Islam. Namun Raden Patah tidak pernah menyerah dan putus asa. Dalam upaya untuk mengislamkan ayahandanya, Raden Patah kemudian meminta bantuan kepada Sunan Kalijaga yang merupakan menantu dari Sunan Ampel. Dengan begitu, Sunan Kalijaga juga masih tergolong sebagai cucu dari Prabu Brawijaya V. Selain masih memiliki ikatan keluarga dengan Prabu Brawijaya V, Sunan Kalijaga diyakini dapat meluluhkan hati sang raja agar bersedia untuk memeluk agama Islam. Lantaran beliau dipercaya memiliki karomah serta kesaktian yang sangat luar biasa. Hingga suatu hari, diutuslah Sunan Kalijaga oleh Raden Patah untuk berdakwah ke istana Prabu Brawijaya V, tepatnya di pesanggerahannya yang berada di Gunung Lawu. Dalam serat Darmo Gandul dijelaskan, saat berdakwah di hadapan Prabu Brawijaya V, Sunan Kalijaga lebih banyak menggunakan bahasa sastra yang penuh metafora, simbolis dan perlambang. Dia berusaha membahasakan Islam yang terdiri dari syariat, tarekat, hakikat dan makrifat, dengan lambang persenggamaan antara suami istri. Dengan menggunakan metode dakwah yang lentur dan moderat ini, membuat Sabdo Palon dan Naya Genggong menjadi lemah. Dengan melemahnya kedua penasehatnya itu, Prabu Brawijaya V akhirnya menunjukkan keinginannya untuk memeluk Islam kepada Sunan Kalijaga. Sebelum mengucapkan dua kalimat syahadat, Prabu Brawijaya V terlebih dahulu mencukur rambutnya serta mandi besar. Sebagai isyarat kesungguhan dalam memeluk agama Islam, Sunan Kalijaga kemudian membimbing dan mengajari Prabu Brawijaya V untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. 6. Murah Perlak. Murah atau Raja, beserta seluruh rakyat Kemurahan Perlak yang beragama Buddha, Hindu, dan Perbegu, dengan sukarela memeluk agama Islam. Berkat dakwah dari Nahkoda Khalifah. Nahkoda Khalifah merupakan rombongan pendakwah, terdiri dari 100 orang yang berasal dari Arab, Persia, dan India. Nahkoda Khalifah berlabuh di Bandar Perlak pada tahun 173 Hijriah menggunakan kapal dagang. Proses penyebaran agama Islam di Kerajaan Perlak terbilang cukup cepat, yaitu hanya membutuhkan waktu kurang dari setengah abad. Para anggota dakwah Nahkoda Khalifah kemudian menikahi wanita Perlak. Salah seorang anggota Nahkoda Khalifah yang berasal dari Arab suku Quraisy menikahi putri istana Kemerahan Perlak, dan dikaruniai seorang anak yang bernama Sayyid Abdul Aziz. Menurut catatan Profesor Hashmi, Sayyid Abdul Aziz adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Merujuk pada naskah kitab Idarul Haq, karangan Abu Ishaq Makarani Al-Fasi, dengan silsilah sebagai berikut: Abdul Aziz Shah, bin Ali, bin Al-Muktabar, bin Muhammad Al-Bakir, bin Ali Muhammad Zainul Abidin, bin Husain, bin Ali bin Abi Tholib dengan istri Fatimah binti Muhammad. Abdul Aziz Shah dilantik secara resmi menjadi Raja Kerajaan Perlak, yang berlokasi di Aceh Timur, dengan gelar Sultan Alaidin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah, pada tahun 1214 Masehi, dan bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 225 Hijriah. Hal itu menjadikan Perlak sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia, bahkan Asia Tenggara. 7. Prabu Siliwangi. Dikutip dari ceramah Ustadz Adi Hidayat, diceritakan, pada suatu hari Prabu Siliwangi mengunjungi daerah Karawang untuk mengadakan inspeksi ke daerah-daerah kekuasaannya.
Kemudian tanpa sengaja Prabu Siliwangi mendengar seorang perempuan yang sedang membaca Al-Quran. Perempuan tersebut bernama Nyai Subang Larang. Nyai Subang Larang merupakan murid dari Syekh Kuro, yang merupakan ulama terkenal penyebar agama Islam di daerah Karawang dan sekitarnya. Kecantikan dari Nyai Subang Larang membuat Prabu Siliwangi seketika jatuh hati. Kemudian Prabu Siliwangi langsung mengajukan lamaran untuk menikahi Nyai Subang Larang. Namun Nyai Subang Larang memberikan satu syarat agar dapat menikahi dirinya. Syarat tersebut yaitu, Prabu Siliwangi harus terlebih dahulu masuk agama Islam sebelum menikahi dirinya. Tak disangka, permintaan Nyai Subang Larang langsung dipenuhi oleh sang raja. Prabu Siliwangi kemudian bersedia untuk memeluk agama Islam. Setelah resmi menikah, keduanya kemudian dikaruniai 3 orang anak yang sangat berjasa dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Anak yang pertama bernama Walang Sungsang, lahir pada tahun 1423 Masehi. Kemudian masuk Islam dan berganti nama menjadi Abdullah Iman. Anak kedua bernama Rara Santang, lahir pada tahun 1426 Masehi. Kemudian mengganti namanya menjadi Syarifah Mudaim. Dan anak yang ketiga bernama Raja Sangara, atau yang lebih dikenal dengan nama Kian Santang, lahir pada tahun 1427 Masehi. Raden Rara Santang kemudian berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Di sana ia bertemu dengan seorang ulama dari Mesir bernama Syarif Abdullah. Keduanya kemudian menikah dan tinggal di Mesir. Setelah 20 tahun, Rara Santang kembali ke Nusantara dengan membawa seorang putra yang bernama Syarif Hidayatullah atau yang dikenal dengan Sunan Gunung Jati.